Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulil karim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih tetap melimpahkan kita nikmat-nikmatnya, sehingga kita masih tetap diberikan kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk menikmati seluruh nikmat dan karunia-Nya yang telah disediakan untuk kita di muka bumi ini. Salawat beserta salam semoga tetap dicurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada risalah yang telah dibawa olehnya. Bapak Ibu, orang tua beserta didik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini 21 Juni 2021, sampailah kita di penghujung tahun pelajaran 2020-2021 yang ditandai dengan pemberian hasil laporan pendidikan peserta didik selama tahun pelajaran 2020-2021. Untuk itu kami ucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian yang telah mampu berhasil meraih capaian di tahun pelajaran ini. Semoga apa yang telah diraih, apa yang telah dicapai pada tahun pelajaran ini menjadikan motivasi sekaligus dorongan untuk kemudian melakukan lompatan-lompatan ke arah yang lebih baik di tahun ajaran baru nanti. Dan bagi anak-anakku yang masih memiliki catatan-catatan, jangan berkecil hati. Kalian adalah tetap yang terbaik bagi kami. Untuk itu, terus semangat untuk belajar, terus semangat untuk berusaha. Jangan pernah malas, jangan pernah kecewa, tetapi jadikan itu sebagai motivasi untuk kemudian belajar, dan belajar. Ya, Bapak Ibu, orang tua peserta didik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan penerimaan laporan hasil pendidikan kali ini. Yang pertama, atas nama seluruh warga sekolah, Bapak Ibu guru SD Islam Albina Masohi, mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena dalam 1 tahun pembelajaran ini kami sadari bahwa pelayanan pendidikan kita berjalan tidak begitu maksimal. Karena memang yang pertama, karena dengan kondisi pandemi COVID-19 yang kemudian berdampak kepada berubah-ubah, berganti-gantinya regulasi baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, maka ini juga berdampak kepada seluruh proses pendidikan maupun pembelajaran yang terjadi di sekolah, khususnya di SD Islam Albina Masohi. Dan ini juga berdampak kepada salah satunya adalah hasil capaian anak-anak kita yang pada tahun pelajaran ini memang grafiknya secara umum itu grafiknya agak sedikit menurun dibanding dengan tahun-tahun pembelajaran sebelumnya. Ya, itu yang pertama. Jadi sekali lagi mudah-mudahan dengan kondisi yang hari ini kita berharap bahwa ke depan
pada tahun pembelajaran yang baru nanti kondisi kita sudah normal, pembelajaran kita juga sudah normal, sehingga mudah-mudahan semangat dan prestasi anak-anak kita akan berusaha untuk kemudian bekerja sama antara sekolah dengan orang tua untuk lebih meningkatkan lagi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti pada saat penerimaan hasil laporan capaian pendidikan anak-anak sekalian, mohon untuk kemudian diperhatikan baik-baik semua apa yang tertulis di dalam hasil laporan tersebut. Catatan-catatan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru mohon diperhatikan baik-baik, mohon dicermati baik-baik, mohon untuk kemudian ditelaah baik-baik, sehingga kemudian pada tahun pembelajaran berikutnya dari sinilah kemudian kita berangkat, dari catatan-catatan inilah kita berangkat untuk kemudian sama-sama kita mendukung, menguatkan, serta memotivasi anak-anak kita sehingga pada tahun pembelajaran yang akan datang akan semakin lebih baik. Ya, kemudian Bapak Ibu orang tua peserta didik yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya untuk menghadapi tahun pembelajaran yang baru nanti, tahun pembelajaran 2021-2022, ada beberapa agenda penting yang menurut kami dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan, dan ini juga perlu kami sampaikan awal kepada Bapak Ibu orang tua peserta didik selaku pihak yang juga ikut bertanggung jawab terhadap perkembangan dan segala dinamika yang ada di dalam satuan pendidikan. Yang pertama itu adalah tentang penerapan kurikulum sekolah penggerak. Ya, kami sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua peserta didik bahwa SD Islam Albina Masohi adalah salah satu dari 2.500 sekolah seluruh Indonesia yang kemudian berkesempatan untuk menjadi sekolah penggerak untuk tahap pertama. Jadi SD Islam Albina Masohi bersama-sama dengan 2.500 sekolah seluruh Indonesia itu berhasil ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan menjadi salah satu sekolah yang nanti pada tahun pelajaran 2021-2022 itu nanti akan menerapkan kurikulum sekolah penggerak. Ya, dan ini nanti akan dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2021-2022 itu nanti akan dilaksanakan untuk tingkat kelas 1 dan tingkat kelas 4. Jadi nanti tahun ajaran baru untuk kelas 1 dan kelas 4 itu sudah mulai menerapkan kurikulum baru, yaitu kurikulum sekolah penggerak. Nah, apa itu kurikulum sekolah penggerak? Kurikulum sekolah penggerak itu adalah kurikulum yang di dalamnya pembelajaran itu dilakukan berpusat kepada peserta didik. Ya. Kemudian tujuan daripada kurikulum penggerak ini adalah mewujudkan apa yang kemudian kita sebut dengan profil pelajar Pancasila yang sebagaimana sudah digambarkan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, profil pelajar Pancasila ini adalah profil peserta didik yang diharapkan nanti mampu memiliki karakter sekurang-kurangnya 6 karakter yang dihadapkan pada profil pelajar Pancasila. Yang karakter yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian karakter yang kedua yaitu adalah berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga itu adalah bergotong royong. Dan karakter yang keempat itu adalah mandiri. Karakter yang kelima itu adalah bernalar kritis. Dan karakter yang keenam itu adalah kreatif. Nah, jadi inilah 6 karakter yang diharapkan ada pada peserta didik kita, dan ke-6 karakter inilah yang kemudian kita sebut dengan karakter pelajar, profil pelajar Pancasila. Ya, nanti terkait dengan kurikulum
sekolah penggerak ini nanti akan kita sosialisasikan lebih lanjut kepada para orang tua peserta didik sekalian, yang nanti kita berharap bahwa dengan penerapan kurikulum ini Bapak Ibu orang tua ada bersama dengan kita, bersama-sama kita jalan, bersama-sama kita terus saling mendukung dan saling menguatkan, sehingga apa yang diharapkan ada pada anak didik kita itu bisa tercapai dengan baik. Kemudian agenda yang kedua yang dalam waktu dekat ini akan kita laksanakan berkaitan dengan anak-anak kita, itu adalah pelaksanaan asesmen nasional, ya. Jadi asesmen nasional ini adalah salah satu kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia sebagai pengganti daripada ujian nasional. Jadi asesmen nasional ini dilaksanakan untuk kemudian mengevaluasi secara keseluruhan terhadap program yang telah dilakukan di sekolah. Nah, untuk asesmen nasional ini, jadi asesmen nasional ini modelnya adalah seperti ujian nasional berbasis komputer, ya. Tetapi sekali lagi ini bukan sebagai salah satu syarat kelulusan atau apa, tidak. Ini hanya untuk kemudian mengevaluasi seluruh proses yang ada dijalankan di sekolah. Nah, peserta didik yang akan dilibatkan dalam kegiatan asesmen nasional ini adalah peserta didik kelas 4 dan kelas 5 yang pada tahun ajaran baru nanti. Jadi kalau misalnya tahun sekarang adalah mereka yang duduk di kelas 3 dan kelas 4. Jadi pada tahun depan mereka kelas 4 dan kelas 5. Nah, mereka yang nanti akan melaksanakan asesmen nasional. Nah, kalau misalnya di sekolah-sekolah yang lain, di sekolah-sekolah yang bukan termasuk sekolah penggerak, nah itu yang diambil hanya kelas 5. Peserta didik yang duduk di kelas 5 nanti pada tahun pelajaran 2021-2022. Namun khusus untuk SD Islam Albina Masohi, karena termasuk ke dalam salah satu sekolah penggerak yang tadi sudah saya sebutkan, maka kemudian kebijakannya itu berubah. Jadi peserta didik yang diambil sebagai sampel melaksanakan asesmen nasional itu adalah dari tingkat kelas 4 dan kelas 5. Jadi khusus untuk sekolah-sekolah yang menjadi sekolah penggerak, itu peserta didiknya diambil 2 tingkat, ya, kelas 4 dan kelas 5, yang kemudian dijadikan sampel untuk pelaksanaan asesmen nasional. Nah, terkait dengan asesmen nasional ini juga nanti kita akan mengundang orang tua yang anaknya masuk dalam sampel pelaksanaan asesmen nasional, untuk kemudian nanti kita bicarakan bagaimana teknisnya. Kita juga nanti akan mengundang orang yang ahli berkaitan dengan asesmen nasional, cara teknis asesmen nasionalnya kita akan undang untuk kemudian kita duduk bersama-sama membicarakan hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan asesmen nasional. Dan ini akan dilaksanakan di awal-awal tahun pembelajaran baru nanti, pada tahun pembelajaran 2021-2022. Ya, jadi itu beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kami dari pihak sekolah berharap bahwa orang tua selalu ada dengan kita. Orang tua selalu kritis terhadap sekolah, orang tua selalu peduli dengan sekolah, sehingga kita di sekolah berharap adanya hubungan yang timbal balik antara sekolah dengan orang tua yang baik. Inilah kemudian kita berharap kita sama-sama mengawal kesuksesan anak-anak kita mengawal sampai akhir nanti anak-anak ada di satuan pendidikan ini. Itu harapan terbesar dari kami di sekolah. Sekali lagi, jika ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu orang tua peserta didik ingin sampaikan kepada kami pihak sekolah, kami berharap jangan pernah
ragu, jangan pernah takut, jangan pernah malu untuk sampaikan. Kami dari sekolah sangat terbuka untuk kemudian menerima segala masukan, segala dorongan, segala motivasi dari Bapak Ibu sekalian. Karena sekali lagi, kami pihak sekolah tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan dari Bapak Ibu orang tua sekalian. Ya, barangkali itu untuk sambutan saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Insya Allah nanti di tahun pembelajaran yang baru kita akan kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu orang tua peserta didik. Sama-sama kita akan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan dan proses pembelajaran anak-anak kita ke depannya. Sehingga dengan adanya kerjasama inilah kita berharap semuanya berjalan dengan baik, dengan sukses, yang berdampak kepada anak-anak didik kita yang sukses, yang lebih baik, dan mampu menjawab tantangan-tantangan di masa yang akan datang. Demikian dari saya. Sekali lagi atas nama keluarga besar SD Islam Albina Masohi mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu orang tua peserta didik yang sudah ada dengan kami, yang sudah mendukung kami dalam masa 1 tahun pembelajaran ini. Dan kami juga memohon maaf apabila masih ada kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan dalam pelayanan pendidikan kami. Kami berharap tidak sedikit pun mengurangi rasa antara kita sekolah dengan rasa yang ada pada Bapak Ibu sekalian di rumah. Kami juga mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian dengan Bapak Ibu datang ke sekolah pada hari ini, dengan melihat ada berbagai macam perbaikan-perbaikan, rehab-rehab yang sedang dilaksanakan di lingkungan sekolah. Ya, kami juga mohon dukungan. Mudah-mudahan pada tahun pembelajaran nanti seluruh pekerjaan-pekerjaan ini telah selesai, sehingga dalam proses pembelajaran juga mendukung adanya suasana yang baru, adanya sarana-sarana yang baru, sehingga lebih menambah semangat anak-anak kita untuk belajar. Ya, demikian Bapak Ibu, sekali lagi kami mohon maaf dan mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.